Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa dalam melaksanakan KBM PAI di kelas 11, yang mana pada kesempatan ini akan membawakan tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Dalam melaksanakan pengurusan jenazah, tentu ada 4 hal yang kita harus perhatikan. Pertama, kita kewajiban umat Islam dalam pengurusan jenazah itu, pertama, memandikan. Kedua, yaitu mengkafani. Ketiga, mensolatkan. Dan keempat, menguburkan. Sebelum masuk pada pengurusan jenazah yang hukumnya fardu kifayah, yang tentu kita sudah tahu bahwa definisi dari fardu kifayah adalah iza fa'alal ba'du saqatal haraj anil baqi. Idza fa'ala ba'du, bila mana mengerjakan sebagian, dalam artian sebagian satu kaum atau satu umat pada satu daerah, saqatal haraj anil baqi, maka gugurlah dosa dari sebagian. Andaikan kita umpamakan dalam hitungan, satu kampung itu ada 100 orang. 100 orang ada yang meninggal 5 orang, sekaligus 5 orang meninggal. Otomatis yang 95 itu diberikan satu kewajiban dalam pengurusan jenazah tersebut. Berarti 95 bisa semuanya melaksanakan atau diwakili oleh 10 orang. Nah, 10 orang tersebut dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan, sampai ke menguburkan, itu bisa menggugurkan dosa sebagainya lagi. Jadi jika tampil 10 orang dalam pengurusan jenazah dengan sebaik-baiknya, itu sudah bisa menggugurkan dosa yang jumlahnya 85 orang. Oleh sebab itu, karena sifatnya fardu kifayah, dikala tidak ada yang mengerjakan berarti semuanya berdosa. Adapun yang hubungan dengan mayit tersebut, mayit semuanya diserahkan kepada orang yang hidup. Tetapi ingat, bagi orang yang meninggal dunia atau wafat, tentu sebelum meninggal dunia harus adanya investasi akhirat. Harus adanya kita membuat satu amal, sehingga dalam hadis Muslim disebutkan, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Bila mana seorang insan, seorang manusia wafat, maka semua pekerjaannya itu terputus. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. 1, sedekah jariyah. Kedua, wa ilmun yantaqu bih. Ketiga, waladun shalihun yad'u lahu. Ketiga pekerjaan tersebut apabila dikerjakan oleh orang yang sebelum mati, sebelum wafat dikerjakan, insya Allah semua amalnya akan mengalir pada dirinya. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, punya ilmu yang dijadikan kemanfaatan untuk manusia yang lain. Ketiga adalah mempunyai anak yang soleh yang selalu mendoakan kepadanya. Oleh sebab itu, kewajiban bagi umat Islam terhadap jenazah yang dalam artian yang sudah wafat, tentu suatu waktu kita akan menjadi aktor, menjadi pelaku dalam kematian tersebut. Oleh sebab itu kita harus meluangkan waktu untuk melakukan pengurusan terhadap jenazah, karena kita suatu waktu akan
dijadikan pelaku. Kedua, di samping kewajiban umat terhadap jenazah, ada perawatan terhadap jenazah. Karena sifatnya jenazahnya adalah manusia, yang manusia termasuk Bani Adam, yang Allah muliakan, bukan hanya wafat-wafat biasa, tapi bagi orang yang meninggal dari manusia yang termasuk Bani Adam, harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Karena Bani Adam bukan makhluk, bukan binatang yang begitu wafat langsung bisa dibuang atau bisa dikubur. Tapi bagi Bani Adam, dalam artian manusia, tentu harus dirawat dengan baik, sehingga asalnya dari Allah, dari tanah, kembali lagi ke tanah. Itu dua masalah yang tentu harus kita laksanakan. Bagaimana terhadap keluarga yang ditinggalkannya? Ada yang dikatakan takziah atau melayat. Bagi orang di sekelilingnya atau tetangga, tentu harus adanya tenggang rasa, harus adanya saling memberikan satu support, supaya orang yang ditinggalkan atau keluarga yang ditinggalkan oleh jenazah tidak merundung, tidak merasakan diasingkan oleh orang lain. Akhirnya tetangga, terutama kerabat-kerabat dekat, memberikan support atau memberikan satu motivasi, dorongan supaya dia kembali lagi. Asalnya dia tidak sedih, menjadi dia semakin tidak sedih. Begitu dia menetapkan kesedihan ditinggalkan oleh keluarganya, tentu akan mendapatkan bantuan secara kemanusiaan atau secara jiwa. Selanjutnya, mayit sudah dikubur, keluarga sudah ada takziah atau melayat. Yang terakhir, adanya ziarah kubur. Bagi orang yang masih hidup, tentu menjadikan satu dasar, satu kebiasaan, satu keluarga apabila ada yang meninggal, ada yang wafat, orang hidup mendatangi kuburan. Artinya ziarah itu mendatangi. Diberikan satu doa-doa yang khusus bagi orang yang sudah wafat. Bahkan sifatnya dari mulai sholat juga sudah banyak doa-doa yang diberikan untuk khusus mayit. Misalkan kalau mayitnya laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Kalau mayitnya perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fanha. Bagaimana kalau mayitnya banyak? Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Oleh sebab itu, karena manusia akan terkena dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan terkena atau akan merasakan kematian. Oleh sebab itu, mumpung kita masih hidup, tentu kita memberikan satu amalan-amalan supaya amal kita mendampingi kita dikala kita sudah terpanggil oleh Allah dengan namanya wafat. Karena orang yang wafat itu akan diantarkan dengan 3 perkara. Pertama, dengan keluarganya. Kedua, dengan hartanya. Ketiga, dengan amalnya. Dikala seseorang sudah dikuburkan, tentu yang akan mendampingi sampai datangnya akhirat, sampai datangnya kiamat, hanya satu, adalah amalnya. Amal jelek ataupun amal yang baik. Tetapi keluarga, harta hanya sampai di pintu makbarah atau tempat dikuburkan, akan kembali ke tempatnya. Keluarga akan kembali ke rumahnya. Harta, baik kendaraan atau apa saja yang mengantarkan kematian seseorang, tentu akan kembali ke tempatnya masing-masing. Oleh sebab itu, kita perbanyaklah amal, supaya amal mendampingi kita adalah amal yang baik. Jangan sampai kita menyakiti orang, jangan kita sampai meminjam uang seseorang, jangan sampai kita menyakiti perasaan seseorang.
tetapi kita berikanlah kemanfaat untuk orang lain. Khairun nas amwalin nas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Hanya itulah yang disampaikan yang hubungan dengan pengurusan jenazah, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, terutama anak didik yang berada di kelas 11 baik IPS ataupun IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.